Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari infografis yang saya buat. Yakni saya mengambil judul di sini sampah bukan warisan. Kenapa saya mengambil judul sampah itu bukan warisan? Seperti yang kita ketahui, saya yakin teman-teman semua itu sudah tahu bahwasanya sampah-sampah yang ada di sini, ada di gambar ini jika teruraikan itu memiliki batas waktu yang sangat lama. Jadi bisa dibilang itu bagaikan warisan gitu. Bahkan di sini untuk umur botol plastik sendiri itu melebihi umur kita, yakni 450 tahun. Bisa jadi tuh ke cucu, cicit dan lain-lain ke keturunan kita selanjutnya beberapa generasi. Maka dari itu bisa dilihat di sini yang pertama yakni ada botol plastik. Botol plastik itu umurnya bisa terurai itu selama 450 tahun. Yang kedua ada kantong plastik itu 200 sampai 500 tahun. Lalu yang ketiga ada wadah styrofoam itu 1 juta tahun. Lalu ada kaleng aluminium itu 80 sampai 200 tahun, dan yang terakhir ada puntung rokok yaitu 10 tahun. Nah, mungkin hal-hal ini bisa kita bilang sebagai paradoks ya di kehidupan ini, masa kehidupan kita. Kenapa? Kita pasti sudah tahu dan sadar bahwasanya sampah-sampah ini terurai itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, tapi realitanya sebagian dari kita mungkin masih kurang dalam menjaga lingkungan, terutama dalam membuang sampah pada tempatnya, lalu menggunakan plastik itu secukupnya. Maka dari itu di sini saya memberikan solusi. Yang pertama, untuk botol plastik, jikalau kita memang tidak urgent sekali membutuhkan minuman atau air mineral, alangkah lebih baiknya untuk mengurangi sampah botol plastik itu kita membawa tumbler dari rumah. Lalu yang kedua itu ada kantong plastik. Kantong plastik kalau misalkan kita belanja di Indomaret, Alfamart atau minimarket terdekat dan itu yang kita beli cuma beberapa doang, mungkin cuma 2 roti atau 3 roti dan lain-lain, alangkah lebih baiknya tidak usah pakai kantong plastik. Lebih baik taruh di tas teman-teman masing-masing, mengurangi sampah plastik. Karena saya yakin nanti teman-teman sampai di kos, sampah plastiknya itu dibuang ke tong sampah, menimbulkan jadi sampah itu gak habis-habis gitu loh. Nah, maka dari itu kita mulai coba kurangi dengan cara apa? Pakai tas belanja ataupun bisa pakai tas teman-teman kalau misalkan sekiranya teman-teman memang belanjanya tidak terlalu banyak. Nah, nanti kalau teman-teman pakai plastik jangan dibuang. Jadi sebisa mungkin plastik yang teman-teman punya itu bisa berguna untuk kedepannya di jangka panjang, jangan langsung dibuang ke tong sampah. Nambah-nambah nambah sampah. Nah, maka dari itu saya ada tips teman-teman cara untuk membuat plastik kalian itu lebih minimalis, betul. Jadi kalau misalkan kalian mau kemana-mana gitu butuh kantong, ya kayak gini aja daripada plastiknya itu dikeruk-keruk gini kan. Nah, ini gini aja. Jadi ya terlihat sedikit lebih estetik dan ergonomis begitu. Nah, lalu selanjutnya yakni wadah styrofoam. Nah, ini bisa dilihat di sini wadah styrofoam ini bisa terurai itu selama 1 juta tahun. Berarti itu beberapa generasi ke depan ya. Nah, maka dari itu motek gitu. Nah, motek itu apalagi itu. Teman-teman kalau bisa di motek atau di burjo, makan di tempat aja. Nah, ini bisa dilihat 1 juta tahun. Bayangkan. Maka dari itu apalagi saya kalau misalkan jalan-jalan ke pantai gitu, apalagi di daerah Bantul itu banyak sekali menemukan sampah-sampah styrofoam. Itu maka dari itu cobalah kalau sekiranya kita memang tidak bisa mengurangi, setidaknya buang sampah pada tempatnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya jadi solusinya itu bawa kotak bekal. Gitu ya. Kan pasti teman-teman saya yakin ada lah kotak bekal dari ibu itu Tupperware, tapi tolong jangan dihilangkan. Lalu selanjutnya ada kaleng aluminium.
ini batasnya itu 80 sampai 200 tahun. Nah, mengingat sebentar lagi itu Ramadan dan saya yakin masih banyak Udah Ramadan. Sebentar lagi Wah. Lebaran, ya. Sebentar lagi Lebaran dan saya yakin masih banyak kaleng aluminium ini. Saya tidak tahu di tempat teman-teman gimana. Kalau di tempat saya daripada sampah kaleng aluminium ini dibuang sembarangan, lebih baik itu jadi botol itu kayak dibunyikin gitu loh, tau gak sih yang digepengin. Tahu. Nah, nanti tinggal dijual aja ke apa sih namanya, tapi sih Pengepul. sebenarnya Pengepul. nah pengepul itu. Nah, biar nanti kalian dapat cuan dari mereka pun kaleng aluminium itu bisa diolah kembali sih, nggak dibuang sembarangan. Dan saya yakin pasti nanti Lebaran ini banyak sampah-sampah ini di mana-mana. Maka dari itu solusinya buang sampah pada tempatnya atau tidak, dikumpulkan baru nanti kalian jual begitu. Lalu yang terakhir, putung rokok. Nah, ini dia, di mana-mana pasti ada putung rokok, tidak bisa dihindari atau gimana ya bahasanya ya. Yang penting kemana pun saya pergi pasti nemu putung rokok, mau itu ke Malioboro tempat wisata, mau ke alam sekalipun, mau ke gunung pun itu pasti ada putung rokok. Nah, jadi sebisa mungkin putung rokok ini bagi teman-teman yang merokok silakan bertanggung jawab. Jadi putung rokoknya itu ya setidaknya kalau misalkan tidak ada tong sampah terdekat ya dimasukkan ke kantong atau gimana gitu ya. Soalnya sangat disayangkan sekali ya, seperti tempat-tempat wisata itu masih banyak bertebaran putung rokok di situ. Nah, seperti kita di sini putung rokok itu 10 tahun bisa terurainya. Nah, maka dari itu buanglah putung rokok pada tempatnya. Nah, kenapa saya mengadvokasikan perihal sampah ini? Karena tidak usah jauh-jauh dulu ya mau membahas kemana-mana, karena saya ingin mengajak teman-teman untuk peduli dulu kepada lingkungan sekitar kita. Karena ketika kita ingin mengubah dunia, alangkah lebih baiknya kita mengubah terlebih dahulu lingkungan sekitar kita. Nah, di sini kenapa? Why? Karena nih, sampah plastik itu menduduki peringkat kedua di Indonesia ya, menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Lalu yang kedua, Indonesia itu menduduki peringkat kelima sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di dunia sebesar 9,13 juta ton. Jadi Indonesia ini menduduki nominasi peringkat kelima ya dari sebagai penyumbang sampah plastik terbesar. Dan yang tadi yang dibahas sama Kak Anissa ya, itu juga penyumbang sampah plastik di laut terbesar juga kelima. Maka dari itu mari cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik dan buanglah sampah pada tempatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.